Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ahsan Adzim dengan NIM 42517013 akan mempresentasikan paper dengan judul Improving Hadoop MapReduce Performance with Data Compression, a study using Workcon Job. Intro Hadoop, yaitu Hadoop adalah tools yang paling populer untuk analisis big data. Hadoop memiliki MapReduce engine untuk mendistribusikan data ke setiap node di cluster, dan data diproses secara paralel di MapReduce. Dan Hadoop memiliki HDFS yang merupakan storage utama cluster yang didesain untuk data yang sangat besar dan juga sangat fault tolerant dengan sejumlah replika di data node. Riset paper ini fokus pada compression codex yang tersedia di Hadoop, yaitu gzip, Deflate, gzip2, LZ4, dan Snappy, dan bertujuan untuk mencari compression codex yang lebih baik dan juga mencari cara terbaik untuk menggunakan compression codex di MapReduce. Penelitian terkait yaitu penelitian oleh Muhtaj Kans yang menggunakan gene expression, programming, dan kontrol parameter Hadoop. Penelitian Andre Wenas menggunakan kompresi untuk file system di data warehouse. Penelitian Yam PC membandingkan output file yang dikompres dan tanpa dikompres terhadap hasil yang mengukur penggunaan energi. Penelitian Jack yang menggunakan tolak ukur Hadoop untuk membandingkan perbedaan hypervisor pada virtualisasi. Penelitian Chatform yang mengajukan metode arsip Hadoop yang baru, dan penelitian Zipengau yang menggunakan strategi file merge yang kecil untuk meningkatkan performa Nemnode. Compression codex yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama gzip yang menggunakan zlib data format yang portable di berbagai platform dan merupakan kompresi natif dari Unix. Memori footprint dari gzip dapat mengurangi ukuran data karena tidak tergantung dari input data. Yang kedua yaitu gzip2 merupakan compression codex kualitas tinggi menggunakan lib gzip2 dengan lisensi open source, menawarkan performa waktu kompres yang 2 kali lebih baik dan waktu dekompres 6 kali lebih cepat di versi 1.06, yang cocok untuk disk drive, CD yang didistribusikan, backups, dan USB stick. Ketiga itu Snappy, dikembangkan oleh Google dengan bahasa C++, bertujuan untuk kompresi dan dekompresi dengan kecepatan tinggi. Dan yang terakhir yaitu LZ4 yang cocok untuk kompresi video games. Experimental setup dapat dilihat pada gambar, terdiri dari 3 host, yaitu pada host pertama itu master node, dan host kedua memiliki 2 node, dan juga host ketiga memiliki 2 node. Master node memiliki 1 VM dengan 4 virtual CPU dan 4 GB RAM,
Dan pada data node menggunakan 2 VM, dan setiap VM menggunakan host yaitu 1 virtual CPU dan 2 GB RAM. Untuk mesin host secara keseluruhan yaitu menggunakan XeNOS 72 64 bits dengan virtualisasi KVM. Pada VM menggunakan JDK versi 1.8 dan versi Hadoop versi 2.6.4. Pada program MapReduce yang akan diujikan dapat dilihat pada gambar, itu program MapReduce di mana pengujian akan dilakukan pada output map. Nah, itu akan diterapkan berbagai tipe kompresi data. Dan pada program workaround akan diterapkan juga kompresi data pada input. Dapat dilihat juga pada gambar. Dan file yang digunakan dalam pengujian ini yaitu file ebook dari Project Gutenberg, di mana akan digunakan 3 tipe, yaitu file RAW dan file yang dikompres dengan gzip dan bzip2. 3 tipe file ini akan digunakan sebagai input dalam pengujian, dalam skenario pengujian. Skenario pertama yaitu input file berukuran 4,8 terdiri dari 3 tipe yang telah disebutkan sebelumnya. Dan pada MapReduce yaitu pada gambar ini yang ditandai dengan kotak merah akan diterapkan kompresi, yaitu default, gzip, bzip, LZ4 dan Snappy. Dan juga diterapkan task paralel yaitu dengan jumlah 4 task dan 16 task untuk memperluas job. Dan skenario 2 yaitu mengukur menggunakan variasi dari input file, yaitu dari variasi ukuran yaitu 4,8, 7,2, 9,6 dan 14,4 GB. Dan juga di inputnya akan digunakan 2 tipe file, yaitu tipe RAW dan file yang dikompres. Yang dikompres itu menggunakan bzip2. Sama seperti skenario pertama menggunakan 4 dan 16 task. Hasil dari skenario pertama dapat dilihat pada gambar ini, di mana raw text memiliki kompresi yang lebih baik karena waktu CPU memerlukan, di mana dekompresi memerlukan waktu CPU yang lebih. Dan hasil skenario kedua menunjukkan hasil linear, di mana ukuran file akan, di mana waktu eksekusi akan bertambah seiring dengan ukuran file yang diinput. Hasilnya itu performa yang lebih baik pada Deflate dan Snappy.
dengan input raw text pada skenario pertama, dan juga trade-off di mana file yang dikompres akan memakan waktu lebih lama daripada raw text. Dan skenario kedua memberikan performa yang hampir sama antara skenario 1 dan skenario 2 dalam hal map task. Dan skenario kedua menunjukkan grafik linear telah ditunjukkan tadi, dan juga BZIP 2 ini kompatibel dengan job work count telah diterapkan pada pengujian. Di pengujian skenario kedua, dan input file BZIP 2 dapat memberikan ruang kosong lebih 70%, lebih kecil daripada file raw text. Sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.